Malam itu, langit gelap begitu mendalam, seolah menggambarkan betapa kelamnya hidup seorang anak laki-laki yang bernama Arif. Usianya baru 10 tahun, tetapi beban hidup yang harus ditanggungnya jauh lebih berat dari usia seharusnya. Arif kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan tragis yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Sebelum kecelakaan itu, Arif selalu merasa aman dalam pelukan ibu dan ayahnya. Rumah mereka sederhana, terletak di pinggiran kota yang ramai. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan ibunya menjual makanan kecil di pasar. Meskipun hidup mereka tidak kaya raya, mereka selalu cukup bahagia. Pagi-pagi sekali, Arif akan bangun dan mendengar suara ibu yang sedang menyiapkan sarapan, sementara ayahnya akan sibuk di bengkel kayu membuat berbagai macam perabotan. Arif selalu merasa beruntung memiliki orang tua yang begitu penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun hidup sederhana, karena bagi mereka, kebahagiaan terletak pada kebersamaan dan cinta. Namun, semuanya hancur seketika ketika sebuah mobil menabrak motor yang dikendarai kedua orang tuanya. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Tak ada yang bisa Arif lakukan. Saat itu, ia sedang berada di rumah, tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Suara sirene ambulans dan mobil polisi menggema di sekitar rumah mereka, dan Arif merasa ada yang tidak beres. Hatinya berdebar kencang, ada perasaan yang aneh menyelimutinya. Begitu mendengar kabar dari tetangga bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dunia Arif langsung runtuh. Ia tidak percaya, tetapi kenyataan itu begitu pahit untuk diterima. Ia merasa kehilangan bukan hanya orang tuanya, tetapi juga segala sesuatu yang membuat hidupnya terasa aman dan penuh harapan. Tidak ada lagi pelukan hangat dari ibunya. Tidak ada lagi suara tawa ayahnya yang menyemangatinya di pagi hari. Kehilangan itu sangat dalam, membuat Arif merasa seolah-olah ada kekosongan besar di dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Setelah kecelakaan itu, Arif menjadi yatim piatu. Tidak ada saudara dekat yang bisa menampungnya. Keluarganya terbilang sangat kecil, hanya ada orang tua dan dirinya saja. Rumah yang dulu mereka tempati kini kosong, dan Arif harus pergi ke panti asuhan. Namun, kehidupan di panti asuhan jauh dari apa yang ia bayangkan. Panti asuhan itu penuh sesak, dengan anak-anak yang masing-masing memiliki cerita tragis mereka sendiri. Banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua, atau orang tua mereka tidak mampu merawat mereka. Beberapa anak bahkan terlihat lebih besar dari Arif, dengan wajah yang penuh kekerasan dan kelelahan hidup. Panti asuhan itu juga tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sama seperti yang Arif rasakan di rumahnya dulu. Pengasuh-pengasuh di sana tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan Arif merasa seperti bagian yang terpisah dari semuanya. Ia bukan lagi anak yang penuh kasih sayang, tetapi hanya anak yatim yang harus bertahan di tempat yang asing baginya. Makanan yang disediakan kadang tidak cukup, dan Arif sering merasa kelaparan. Tidak seperti dulu di rumahnya yang selalu ada makanan hangat dari ibu. Setiap malam, ia tidur di kasur yang keras, merasa terjaga oleh kenangan masa kecil yang mulai memudar. Hidup di panti asuhan itu tidak mudah. Arif merasa kesepian, tidak ada teman yang benar-benar peduli padanya. Mereka semua memiliki masalah mereka masing-masing, dan Arif merasa tidak ada yang memahami rasa sakit yang ia rasakan. Ia merindukan ibu dan ayahnya, merindukan kedamaian yang dulu ada di rumah mereka. Bahkan suara ibu yang dulu sering membangunkannya di pagi hari, kini hanya tinggal kenangan. Namun, meskipun begitu, Arif tetap berusaha bertahan. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di pojok ruangan, ia mendengar bisik-bisik anak-anak lain yang membicarakan kehidupan mereka di luar panti asuhan. Arif mendengar cerita tentang anak-anak yang pergi ke jalanan untuk mencari nafkah, atau bahkan yang tidur di tempat-tempat yang tersembunyi agar tidak terdeteksi. Mereka tidak punya siapa-siapa, jadi mereka harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup, kata salah seorang anak yang lebih tua dari Arif. Pernyataan itu menyentuh hati Arif. Di satu sisi, ia merasa takut, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama di panti asuhan. Ia ingin mencari cara untuk hidup sendiri, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, yang pasti,
Ia tidak ingin terus-menerus hidup dengan perasaan kesepian dan terpinggirkan. Pada suatu pagi yang cerah, Arif membuat keputusan besar. Ia melarikan diri dari panti asuhan dan berjalan keluar menuju dunia yang sama sekali asing baginya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di luar sana, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada hidup terperangkap dalam kesepian dan ketidakpastian di panti asuhan. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan ketegangan, tetapi Arif merasa, untuk pertama kalinya, ia memiliki kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Arif berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang sibuk, merasakan angin yang menyentuh wajahnya. Setiap orang yang ia temui tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tidak ada yang peduli padanya. Arif merasa seperti menjadi bagian dari dunia yang sangat besar, tetapi dalam keramaian itu, ia tetap merasa sangat kecil dan tak berarti. Sampai suatu saat, Arif tiba di sebuah pasar yang ramai. Di sana, ia melihat banyak orang berjualan makanan dan barang-barang lainnya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah tumpukan sampah di beberapa sudut pasar. Sampah-sampah itu tampak tidak teratur, dan banyak barang yang sudah tidak terpakai lagi. Arif, yang merasa lapar dan tidak tahu harus berbuat apa, melihat sampah-sampah itu dengan pandangan yang berbeda. Ia berpikir, mungkin ada sesuatu di sana yang bisa ia ambil dan gunakan untuk bertahan hidup. Dengan tangan kecilnya, Arif mulai mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar pasar. Ia mengangkat botol plastik, kaleng bekas, dan kertas-kertas yang tampaknya tidak berharga bagi orang lain. Arif tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangnya. Yang ia pedulikan hanyalah mendapatkan sesuatu yang bisa ia jual atau gunakan untuk makan. Ia tahu, ini adalah cara pertama untuk bertahan hidup. Di tengah kesulitan itu, Arif mulai merasa ada secercah harapan. Setiap kali ia mengumpulkan sampah, ia merasa bahwa ia bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupannya. Meskipun hidupnya tidak mudah, Arif mulai menyadari bahwa ia bisa bertahan, meski dengan cara yang sederhana. Saat itu, ia tidak tahu berapa lama ia akan bertahan hidup dengan mengais sampah, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Cerita Arif, meskipun hanya dimulai dengan seonggok sampah, adalah awal dari perjuangan hidup yang panjang. Sebuah awal yang penuh ketidakpastian, tetapi penuh dengan tekad untuk bertahan. Hari-hari Arif berlalu begitu saja, penuh dengan perasaan cemas dan ketakutan. Ia tahu bahwa di jalanan, siapa saja bisa jatuh dalam bahaya. Terutama bagi seorang anak kecil seperti dirinya, yang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, meskipun ia merasa takut, Arif tidak punya pilihan lain. Ia harus terus bertahan hidup. Di jalanan, Arif mulai menemukan beberapa teman, meskipun mereka bukan teman sejati. Ada seorang anak perempuan bernama Siti yang juga mengais sampah di dekat pasar. Usianya sekitar 12 tahun, lebih tua beberapa tahun dari Arif. Siti mengenalkan Arif pada cara-cara yang lebih efisien untuk mencari sampah yang bisa dijual. Ia memberitahukan tempat-tempat yang sering dibuang barang-barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Siti juga memberitahunya tentang tempat-tempat di mana mereka bisa menemukan makanan sisa, yang terkadang dibuang begitu saja. Kalau kita beruntung, kita bisa dapat makanan gratis. Tapi kita harus cepat, karena orang lain juga mencari, kata Siti dengan wajah serius. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya merasa ragu. Ia tidak pernah membayangkan harus hidup seperti ini, berburu makanan sisa, mencari botol plastik yang terbuang, dan menjualnya untuk bertahan hidup. Tetapi hidupnya kini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hari pertama Arif pergi bersama Siti, ia merasa begitu asing dengan semua itu. Siti mengajaknya ke sudut-sudut jalan yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Mereka mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Arif memungut kantong plastik, kertas bekas, dan kaleng-kaleng kosong yang sudah tidak terpakai lagi. Kadang-kadang mereka menemukan potongan-potongan kayu atau perabotan rusak yang bisa dipakai, dan Arif merasa sedikit lega karena benda-benda tersebut bisa dijual untuk membeli makanan. Namun, tidak semua orang melihat mereka dengan mata yang ramah. Beberapa pedagang di pasar atau orang yang lewat akan menatap mereka dengan jijik, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk berada di jalanan itu.
Ada juga yang mengusir mereka dengan kasar, tidak mengerti betapa sulitnya hidup mereka. Arif merasakan sakit hati setiap kali mendapat perlakuan seperti itu. Tetapi Siti, meskipun lebih tua, tampak sudah terbiasa. Ia hanya tersenyum tawar dan melanjutkan pencariannya, seakan-akan tidak ada yang bisa meruntuhkan semangatnya. "Jangan pedulikan mereka," kata Siti suatu kali saat mereka diusir oleh seorang pedagang. "Mereka tidak tahu apa yang kita hadapi. Kita cuma butuh makan, dan mereka hanya lihat kita dari luar saja." Arif mengangguk. Meskipun perasaan kesal dan sedih itu tetap ada. Meskipun demikian, ia merasa sedikit lebih kuat dengan adanya teman seperti Siti. Siti bukan hanya mengajarinya cara-cara bertahan hidup di jalan, tetapi juga memberinya semangat untuk terus maju meskipun banyak tantangan yang datang. Siti seringkali mengingatkan Arif untuk tidak menyerah. "Kita bisa bertahan kalau kita saling membantu," ujarnya dengan percaya diri. Namun, hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah. Arif semakin sering merasa lapar. Di pagi hari, mereka hanya bisa mengandalkan sisa-sisa makanan dari pedagang atau apa yang bisa mereka temukan di tempat sampah. Terkadang, mereka menemukan potongan roti atau nasi sisa yang masih layak dimakan, dan Arif tidak pernah merasa malu untuk memakannya. Meski tubuhnya semakin kurus, ia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk mengisi perutnya. Pernah suatu hari, ketika Arif dan Siti berjalan di sekitar pasar, mereka melihat seorang wanita yang sedang membereskan meja dagangannya. Wanita itu melihat mereka mendekat dan langsung memanggil mereka. "Kamu berdua mau makan?" tanya wanita itu. Arif merasa terkejut. Meskipun tubuhnya mulai lemah karena kelaparan, ia tidak pernah berharap ada orang yang mau memberinya makanan secara cuma-cuma. Siti menjawab dengan cepat, "Iya, Bu. Kami sedang lapar." Wanita itu kemudian memberikan beberapa potong nasi bungkus yang masih cukup banyak. Arif merasa sangat berterima kasih, dan meskipun makanan itu tidak banyak, ia merasa sangat bersyukur. Di dunia yang penuh ketidakpedulian ini, ada beberapa orang yang masih mau berbagi sedikit rezeki mereka. Namun, tidak setiap hari Arif dan Siti bisa mendapatkan makanan gratis. Mereka masih harus mencari uang untuk membeli makanan yang lebih layak. Setelah beberapa waktu, mereka mulai belajar bagaimana mencari barang yang lebih berharga untuk dijual. Mereka mengumpulkan barang-barang yang lebih bernilai seperti kaleng aluminium, botol plastik, dan kardus bekas yang bisa dijual kepada pengepul sampah di pasar. Terkadang, mereka bahkan berjalan jauh untuk mencari tempat-tempat pembuangan sampah yang jarang dilewati orang. Hari demi hari, Arif mulai merasa lelah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus mengumpulkan sampah untuk bertahan hidup. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Meskipun begitu, Arif berusaha untuk tidak mengeluh. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain, terutama Siti. Ia tahu, jika ia mulai menyerah, ia akan semakin terpuruk. "Arif, kita harus tetap semangat. Walau hidup begini, kita masih bisa bertahan," kata Siti suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar setelah seharian mengais sampah. "Suatu saat nanti, kita pasti akan bisa keluar dari sini. Percaya aja." Arif hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya merasa ragu. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Siti yang membuatnya ingin terus berjuang. Ia mulai menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, masih ada kesempatan untuk berubah. Ia hanya harus terus berusaha dan tidak menyerah. Namun, kehidupan di jalanan tetap penuh dengan kesulitan. Suatu malam, saat Arif dan Siti sedang tidur di bawah jembatan, mereka terbangun oleh suara gaduh yang datang dari kelompok orang dewasa yang lewat. Beberapa orang tampaknya sedang mabuk dan tidak peduli dengan siapa yang ada di sekitar mereka. Salah seorang dari mereka mendekati Arif dan Siti dan mulai berbicara kasar. "Apa kalian berdua ngapain di sini?" teriak pria itu dengan suara keras. "Pergi dari sini, jangan ganggu kami." Arif merasa takut, dan tubuhnya gemetar. Siti, yang sudah lebih berpengalaman, berusaha menenangkan Arif dan berbicara dengan pria itu. "Kami tidak mengganggu siapapun, Pak. Kami cuma tidur di sini karena tidak punya tempat lain," jawab Siti dengan suara tenang, meskipun ia juga takut.
Beruntung, pria itu hanya mencerca mereka beberapa saat sebelum akhirnya pergi. Namun, pengalaman itu membuat Arif merasa semakin rentan. Ia mulai menyadari bahwa hidup di jalanan bukan hanya tentang bertahan hidup dengan mencari makanan, tetapi juga tentang bertahan dari bahaya yang datang kapan saja. Ia tahu, kalau ia terus berada di jalanan, ia harus siap menghadapi segala macam hal yang bisa merusak kehidupannya. Meskipun demikian, Arif terus berjuang. Setiap hari, ia dan Siti mengais sampah, mencari apa yang bisa mereka jual atau makan. Meskipun sering merasa lelah, mereka tidak pernah berhenti berharap. Arif tahu, hidupnya mungkin tidak akan mudah, tetapi ia akan terus berusaha agar bisa hidup lebih baik. Ia belajar untuk tidak menganggap remeh setiap barang yang ia temui, dan ia semakin percaya bahwa suatu hari nanti, ada jalan keluar dari kehidupan jalanan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Suatu hari, ketika Arif sedang mencari sampah di sekitar pasar, ia bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan pakaian lusuh. Pria itu duduk di sebuah bangku sambil melihat Arif dengan penuh perhatian. "Kamu mencari apa, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. Arif terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. "Saya mencari sampah yang bisa dijual, Pak," jawab Arif dengan suara pelan, sedikit bingung kenapa pria itu tertarik dengan apa yang ia lakukan. Pria itu tersenyum dan mengangguk, memandang Arif dengan tatapan yang hangat, seakan-akan ia mengenali beban yang Arif rasakan. "Aku dulu juga seperti kamu, nak. Tapi hidup ini tidak hanya tentang bertahan hidup. Kamu perlu menemukan tujuan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari makan," ujar pria tua itu dengan bijak. Arif merasa bingung mendengar perkataan tersebut. Ia hanya seorang anak kecil, dan semua yang ia tahu adalah bertahan hidup. Setiap hari, ia dan Siti mengumpulkan sampah, mencari makan dari sisa-sisa yang ada, dan berharap bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan dasar. Arif tidak tahu apa yang dimaksud pria itu dengan tujuan. Ia hanya tahu bahwa bertahan hidup adalah hal yang paling penting baginya saat ini. Pria itu sepertinya bisa merasakan kebingungannya. Ia mengeluarkan sebuah kaleng dari sakunya dan memberikannya kepada Arif. "Ini untuk kamu," katanya, memberikan beberapa lembar uang yang cukup banyak untuk seorang anak seumuran Arif. "Aku ingin kamu tahu bahwa di dunia ini, selalu ada orang yang peduli, meskipun mungkin mereka tidak selalu terlihat. Jangan hanya bertahan hidup, cari juga cara untuk membuat hidupmu berarti." Arif terkejut. Uang itu lebih banyak dari apa yang bisa ia dapatkan dalam beberapa hari mencari sampah. Rasanya, dunia ini tidak sepenuhnya keras dan tidak adil. Ada orang-orang seperti pria tua ini yang peduli, yang memberikan sedikit bantuan tanpa banyak bertanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arif merasa diberi secercah harapan. Ia menatap pria itu dengan penuh rasa terima kasih, meskipun ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha," jawab Arif dengan suara tergetar, merasa sangat berterima kasih atas kebaikan pria itu. Pria itu hanya mengangguk dan tersenyum lagi, kemudian ia berdiri dan berjalan menjauh. Arif melihat pria itu pergi, masih memegang kaleng pemberian tadi dengan hati yang penuh rasa syukur. Walaupun Arif merasa bingung dengan pesan yang disampaikan pria itu, ia tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada harapan untuk masa depannya. Sesuatu yang lebih dari sekadar mengumpulkan sampah dan bertahan hidup dari hari ke hari. Dengan uang yang diberikan pria itu, Arif memutuskan untuk membeli pakaian bekas yang lebih layak dan beberapa makanan yang lebih baik. Ia merasa sedikit lebih kuat, lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Mungkin, ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud pria itu dengan mencari tujuan dalam hidup, tetapi ia tahu bahwa sekarang ia memiliki peluang untuk memperbaiki dirinya. Pakaian yang lebih layak dan makanan yang lebih baik adalah langkah pertama menuju perubahan. Pada awalnya, Arif merasa canggung mengenakan pakaian baru itu. Namun, saat ia melihat dirinya di depan cermin, ia merasa lebih percaya diri. Meski masih ada banyak yang harus diperjuangkan, ia merasa sedikit lebih baik. Tidak lagi hanya seorang anak yang berbaring di jalanan dengan pakaian compang-camping. Ia kini merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Arif tahu, meskipun itu hanyalah langkah kecil,
Itu adalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Hari-hari berlalu, dan meskipun Arif masih mengais sampah, ia mulai mencari cara lain untuk memperbaiki hidupnya. Ia belajar untuk lebih cermat dalam memilih barang-barang yang bisa dijual. Kaleng-kaleng aluminium, botol plastik, kardus, dan bahkan potongan kayu bekas, ia kumpulkan dengan hati-hati. Ia mulai berpikir lebih rasional tentang bagaimana ia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Bahkan mulai mencari tempat-tempat di sekitar kota yang mungkin membuang barang-barang yang bisa dijual. Siti, yang selama ini menjadi teman sejatinya, juga mulai melihat perubahan dalam diri Arif. Ia memperhatikan bahwa Arif semakin pintar dalam mencari barang yang bisa dijual. "Kamu semakin pintar." "Ya, Arif. Dulu aku yang selalu tunjukkan tempat-tempat ini, tapi sekarang kamu sudah mulai cari sendiri," kata Siti suatu hari saat mereka selesai mengumpulkan sampah di pasar. Arif hanya tersenyum, merasa sedikit bangga dengan dirinya sendiri. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, hidup di jalanan tetaplah keras. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras mengumpulkan sampah, Arif dan Siti kembali ke tempat mereka biasa tidur, sebuah tempat terlindung di bawah sebuah jembatan. Mereka duduk di atas beberapa kardus yang mereka temukan dan beristirahat sejenak. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada perasaan yang melayang-layang di udara, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, saat mereka sedang berbicara, terdengar suara langkah kaki mendekat. Arif dan Siti langsung terdiam, memandang ke arah suara itu. Seorang pria muda mendekati mereka dengan wajah serius. "Anak-anak, apakah kalian tidur di sini?" tanya pria itu dengan suara berat, mengamati mereka dengan tatapan tajam. Arif merasa sedikit takut, tetapi Siti tampak tidak terpengaruh. "Ya, Pak. Kami hanya tidur sebentar," jawab Siti dengan tenang. Pria itu mengangguk dan duduk di dekat mereka. "Aku tahu hidup di jalanan itu berat. Aku dulu juga pernah ada di posisi kalian," kata pria itu dengan nada yang penuh empati. "Tapi kalian harus tahu, kalian bisa keluar dari sini. Ada lebih banyak peluang di luar sana. Kalian harus berusaha lebih keras." Arif merasa tertarik mendengar kata-kata pria itu. "Apa maksud Bapak?" tanya Arif dengan penasaran. Pria itu tersenyum. "Aku bekerja di sebuah bengkel. Kami selalu butuh orang untuk membantu, bahkan anak-anak seperti kalian. Kalau kalian mau bekerja keras, mungkin kalian bisa mendapatkan pekerjaan di sana." Arif dan Siti saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menawarkan kesempatan yang berbeda dari yang biasa mereka lihat. Biasanya, orang hanya memberi mereka uang atau makanan, tapi pria ini menawarkan mereka kesempatan untuk bekerja. "Benarkah, Pak?" tanya Siti, memastikan. Pria itu mengangguk. "Iya, kalau kalian mau belajar dan bekerja, aku bisa bantu. Tapi kalian harus siap berusaha dan tidak menyerah." Arif merasa sangat bersemangat mendengar tawaran itu. Selama ini, hidupnya hanya berputar di sekitar mengais sampah dan bertahan hidup. Tapi sekarang, ada harapan baru yang terbuka di hadapannya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Kami siap, Pak," jawab Arif dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang berbeda. Tidur mereka lebih nyenyak, karena hati mereka dipenuhi harapan baru. Arif merasa bahwa, meskipun perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kehidupan jalanan yang keras ini. Ia tidak tahu pasti bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi ia tahu satu hal, hidupnya akan berubah. Pada keesokan harinya, Arif dan Siti mengikuti pria itu menuju bengkel tempat ia bekerja. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka siap menghadapi tantangan baru. Dengan penuh semangat, mereka memasuki babak baru dalam hidup mereka, berharap bahwa kesempatan ini akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Hari-hari pertama Arif dan Siti bekerja di bengkel itu sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Pria yang mereka temui di bawah jembatan, yang bernama Pak Dedi, ternyata benar-benar menepati janjinya. Setelah mengajak mereka ke bengkel, Pak Dedi memperkenalkan mereka kepada pemilik bengkel,
seorang pria parubaya bernama Pak Hendra. Pak Hendra, yang awalnya tampak skeptis melihat dua anak muda yang terkesan lusuh dan kotor, akhirnya setuju memberi mereka kesempatan untuk bekerja di sana. Namun, pekerjaan di bengkel itu tidak mudah. Arif dan Siti harus membersihkan bengkel, mengatur alat-alat yang berserakan, dan membantu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk perbaikan kendaraan. Pada awalnya, pekerjaan itu terasa sangat berat bagi Arif, terutama karena ia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik yang seberat ini. Tubuhnya yang sudah kurus akibat sering kelaparan semakin lelah saat harus mengangkat alat-alat berat dan membersihkan lantai bengkel yang berdebu. Namun, Pak Dedi dan Pak Hendra tidak pernah membiarkan mereka merasa kesulitan tanpa bantuan. Mereka mengajarkan Arif dan Siti dengan sabar bagaimana cara menggunakan alat-alat dengan benar dan bagaimana cara merawat peralatan bengkel agar selalu dalam kondisi baik. Kalian harus tahu, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tidak bisa terburu-buru, harus hati-hati, kata Pak Hendra sambil mengajarkan Arif cara memegang peralatan bengkel yang tepat. Siti cepat belajar dan dengan cepat menjadi sangat terampil dalam membersihkan dan merapikan bengkel. Sementara itu, Arif, meskipun lebih lambat, berusaha keras untuk mengikuti semua arahan. Setiap hari, ia merasa tubuhnya semakin kuat. Pekerjaan yang awalnya sangat berat mulai terasa lebih mudah seiring berjalannya waktu. Meskipun begitu, Arif tetap merasa cemas. Apakah mereka benar-benar bisa bertahan di sini? Apakah mereka akan diterima di tengah kehidupan baru yang penuh tantangan ini? Setiap malam, setelah pulang dari bengkel, Arif dan Siti akan berbicara tentang harapan dan impian mereka. Mereka berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tentang sebuah kehidupan yang tidak lagi terperangkap dalam kerasnya jalanan. Mereka tidak lagi merasa sepi, karena mereka mulai menemukan semangat dalam diri mereka yang telah lama hilang. Namun, meskipun mereka mulai merasa nyaman, kenyataan bahwa hidup mereka bukanlah sesuatu yang pasti masih menghantui mereka. Arif masih merasa cemas tentang masa depan. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang, dan meskipun ia berusaha keras untuk melangkah maju, ia khawatir segala usaha yang dilakukannya akan sia-sia. Suatu hari, saat Arif sedang membersihkan ruang belakang bengkel, Pak Hendra mendekatinya. "Arif," kata Pak Hendra, memanggilnya dengan nada serius, "aku ingin berbicara denganmu sebentar." Arif merasa sedikit gugup. Apakah ada yang salah dengan pekerjaan yang dilakukannya? Apakah Pak Hendra kecewa dengan hasil kerjanya? Hatinya berdebar-debar. Tetapi ia berusaha menahan ketegangan di dalam dirinya. "Aku melihat kamu bekerja dengan keras. Kamu dan Siti memang belum terlalu cepat, tetapi kalian berdua menunjukkan kemauan yang kuat. Aku ingin memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada kalian," kata Pak Hendra sambil menatap Arif dengan serius. Arif merasa tercengang. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan ada orang yang melihat potensi dalam dirinya. Tidak pernah ia membayangkan bahwa ada seseorang yang peduli dengan kerja kerasnya. "Benarkah, Pak?" tanyanya, masih tidak percaya. Pak Hendra mengangguk. "Ya, aku pikir kalian bisa lebih dari sekadar membersihkan bengkel. Aku ingin kalian mulai belajar untuk membantu memperbaiki kendaraan yang masuk ke bengkel. Tentu, kalian akan mulai dari hal-hal kecil, tapi ini adalah kesempatan untuk belajar. Aku akan mengajarkan kalian dasar-dasar perbaikan kendaraan. Kalau kalian terus belajar dan bekerja keras, aku yakin kalian bisa lebih baik lagi." Mendengar kata-kata itu, Arif merasa campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Bagaimana mungkin ia, seorang anak yatim piatu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bengkel, bisa belajar memperbaiki kendaraan? Tetapi, di sisi lain, kesempatan ini adalah sebuah jalan keluar dari kehidupannya yang penuh dengan kesulitan. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Sejak saat itu, Pak Hendra mulai mengajarkan Arif dan Siti cara memeriksa mesin mobil, cara mengganti oli, dan cara memperbaiki rem yang rusak. Arif merasa bingung pada awalnya, tetapi dengan bimbingan Pak Hendra, ia mulai mengerti sedikit demi sedikit. Siti, yang lebih cepat belajar, sudah bisa membantu memperbaiki beberapa bagian kendaraan dengan baik. Arif merasa sedikit tertinggal, tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali ia gagal,
Ia berusaha lagi, dan semakin hari ia merasa lebih terampil. Beberapa bulan berlalu, dan kemampuan Arif semakin berkembang. Ia sudah bisa memperbaiki beberapa bagian kendaraan dengan lebih percaya diri. Meskipun ia masih merasa cemas dan tidak sepenuhnya percaya diri, Arif mulai merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Dulu, ia hanya tahu bagaimana cara bertahan hidup dengan mengais sampah. Tetapi kini ia mulai membangun masa depannya dengan keterampilan yang diajarkan oleh Pak Hendra. Suatu hari, Pak Dedi datang ke bengkel dan mendekati Arif. "Bagaimana rasanya, Arif? Sudah mulai merasa nyaman di sini?" tanyanya dengan senyuman lebar. Arif mengangguk dengan senang. "Iya, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini. Saya merasa semakin baik. Saya bisa mulai mengerti sedikit demi sedikit tentang pekerjaan ini." Pak Dedi tersenyum, bangga dengan perkembangan Arif. "Kamu sudah jauh berkembang, Nak. Ingat, hidup ini seperti bengkel. Kadang-kadang ada bagian yang rusak, tapi dengan sedikit usaha, kita bisa memperbaikinya. Seperti halnya kamu, dulu kamu merasa rusak, tapi sekarang kamu mulai memperbaiki hidupmu sendiri." Arif merasa terharu mendengar kata-kata Pak Dedi. Ia tahu, meskipun jalan hidupnya masih penuh dengan rintangan, ia sudah mengambil langkah besar menuju perubahan. Ia bukan lagi seorang anak yang terdampar di jalanan, mengais sampah untuk bertahan hidup. Sekarang, ia memiliki keterampilan, pekerjaan, dan yang terpenting, harapan. Siti, yang selalu menjadi teman sejatinya, juga merasakan perubahan ini. Mereka berdua berbicara tentang impian mereka untuk membuka bengkel kecil suatu hari nanti, sebuah tempat di mana mereka bisa mengajarkan anak-anak jalanan seperti mereka untuk belajar keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka. Hari itu, saat mereka pulang dari bengkel dan duduk bersama di bawah jembatan, Arif merasa bahwa dunia ini mulai membuka peluang baginya. Mungkin ia tidak akan pernah memiliki keluarga lagi, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, kemampuan untuk bertahan hidup dengan cara yang lebih baik. Ia memiliki masa depan yang cerah, dan itu semua dimulai dengan satu langkah kecil, kesempatan yang diberikan oleh Pak Dedi dan Pak Hendra. "Terima kasih, Siti. Tanpa kamu, saya tidak akan bisa sejauh ini," kata Arif dengan suara lembut. Siti tersenyum. "Kita saling membantu, Arif. Kita pasti bisa keluar dari sini. Kita tidak akan berhenti berjuang." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif merasa bahwa ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi ia juga hidup dengan tujuan. Ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan dari setiap hari yang penuh kesulitan, tetapi juga tentang membuat hidup itu berarti, dengan bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Perjalanan Arif baru saja dimulai, dan meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, ia tahu bahwa dengan semangat dan keberanian, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.